Pesona Ustadz Tampan, Bab 54, Jodoh Waktu Kecil. Amar terdiam melihat seorang wanita yang nampak sudah dia kenal. Tidak lain wanita itu adalah Sonia, ibu dari Aira dan Zia, sedangkan pandangan matanya sekilas melihat ke arah gadis yang baru saja dipanggil oleh Sonia, seorang gadis bercadar dengan pakaian serba hitam. Zia, Masyal Fazia Hafa, pakai cadar, sejak kapan? Terakhir aku ke sini bersama dengan Umi, gigi kelincinya masih terlihat. Amar bergumam sendiri, dia berjalan di belakang gadis bercadar itu karena tujuan mereka memang sama. Zia melirik sedikit pada Amar yang mengikutinya. Jelas dia tahu siapa lelaki itu. Karena baru beberapa jam juga mereka saling mengirimkan pesan. Dalam chat mereka seperti saudara. Namun ketika bertemu keduanya terdiam membisu tanpa kata. Baik Amar maupun Zia tidak ada yang berani menyapa duluan. Zia menundukkan pandangannya, dan Amar pun memilih melihat ke arah yang lain. Assalamualaikum Tante, Amar menyapa lebih dulu. Zia berjalan masuk begitu saja ke dalam rumahnya. Waalaikumsalam, siapa ini? Wajahnya gak asing. Tapi nampak sudah berubah, ucap Sonia sambil melihat dan memperhatikan wajah tampan Amar. Ini Amar Tante, jawabnya dengan lembut. Sonia langsung membuka matanya lebar-lebar takut salah lihat. Masya Allah nak, anak ganteng. Sudah lama gak kesini. Umi kamu juga sudah lama gak kesini. Sonia menyambut dengan senang hati. Amar hanya tersenyum menundukkan kepala. Sini masuk nak, Mas Isa ada Amar ini. Kejutan sekali tiba-tiba bertamu ke sini tanpa adanya kabar dulu. Sonia memanggil suaminya, dan dari belakang Ustadz Isa langsung menyambut Amar. Masya Allah nak, kenapa tidak bilang kalau mau ke sini? Nanti dijemput ke bandara atau stasiun kalau mau ke sini. Keduanya saling berpelukan, saling mencium. Ustadz Isa bahkan mencium tangan Amar meski dia masih muda. Itu karena menghormati Amar sebagai cucu dari Kiai Bahar gurunya sendiri. Amar duduk di ruang tamu. Dia langsung memberikan barang titipan Ustadz Isa yang dipesan dari Jogja. Terima kasih loh, jauh-jauh dari sana dibawain ke sini, ucap Ustadz Isa. Amar hanya tersenyum. Sonia di belakang sedang berbicara dengan Zia putri pertamanya. Kak, coba bawain minum buat Amar di depan. Sonia menyuruh putri pertamanya. Kenapa harus Zia bu? Ibu juga kan gak lagi sibuk. Tolak gadis bercadar itu. Dia tahu ibunya memiliki motif sendiri agar dia bertemu dengan Amar. Kamu masih ingat tidak? Dulu masih kecil main nikah-nikahan sama Amar. Pasti kalian belum ada kata talak deh. Hahaha, jadi masih jadi istri bohongnya juga sekarang. Sonia tertawa sendiri. Zia hanya mengeriyitkan dahinya dengan perkataan konyol dari ibunya itu. Mana ada begitu bu? Ada-ada saja. Zia gak begitu kenal dengan Mas Amar. Yang lebih kenal dan tahu beliau Aira bu. Ibu tidak tahu, kalau dia pulang dari Jogja, dia akan menggebu-gebu menceritakan Mas Amar. Sonia menumpahkan air panas ke dalam sebuah gelas. Dia sedang membuat teh hangat untuk Amar. Aira lulus SMA saja belum nak. Mana bisa ibu jodoh-jodohin dia? Nanti ayah kamu marah sama ibu. Tapi kalau Aira benar-benar suka sama Mas Amar bagaimana bu? Bagaimana lagi? Kalau jodoh ya tinggal ke KUA hahaha. Sonia tertawa sendiri. Sedangkan Zia di balik cadarnya hanya terdiam. Dalam hati dia pun mulai menyimpan sebuah rasa. Hanya dia tidak seterus terang adiknya Aira, yang terkadang apa saja diceritakan kepada kedua orang tuanya. Kamu kan tahun ini kuliah? Katanya kampus kalian sama dengan Amar? Tanya Sonia menyelidik. Iya bu. Hanya kebetulan ambil kampus yang sama, tapi jurusan kami berbeda, jawab Zia dengan datarnya. Dia tidak pernah ingin menampakkan rasa sukanya. Gadis itu akhirnya mengikuti perintah Sonia.
Dia membawa minuman untuk Ammar ke ruang tamu. Sonia mengintip dari belakang, dia malah penasaran dengan Ammar. Apakah melirik Zia atau tidak saat gadis itu membawakan minum untuknya. "Bagaimana kabar Aira Ustadz?" tanya Ammar kepada Ustadz Isa. "Alhamdulillah baik, ya tapi begitulah. Semenjak pindah dari Jogja sudah makin sulit sekali diatur. Belajar di rumah sama ayahnya memang beda sama belajar sama orang lain. Di sini dia seenaknya saja begitu. Ikut ngaji kalau diomelin dulu panjang kali lebar di rumahnya," ucap Ustadz Isa memberitahu sikap Aira, yang jauh berbeda dengan sikap Zia yang nampak taat kepada kedua orang tuanya. Zia menyimpan segelas teh hangat di meja. Ammar mendongak sedikit, melirik dari ujung matanya. Namun Zia hanya menundukkan pandangannya tanpa ingin melihat ke arah Ammar sedikitpun. "Kak, Aira mana?" tanya Ustadz Isa. "Aira, kayaknya belum pulang sekolah ya," jawabnya dengan suara pelan. "Kalian nanti katanya satu kampus ya?" "Alhamdulillah, setidaknya ada yang jagain Zia di kampus." "Jagain? Maaf Ustadz tidak bisa, kecuali Zia sudah halal untukku. Pasti akan kujaga dia dari segala arah." "Dek," ucapan Ammar membuat hati Zia tiba-tiba berdebar begitu saja. "Sikapmu yang seperti ini mirip papahmu sekali, suka bercanda. Maksud dari jagain di sini, ya tidak berdekatan dan berduaan juga. Barangkali Zia di kampus butuh sesuatu kan, ada yang dimintain bantuan," ujar Ustadz Isa sambil tersenyum. Ammar juga ikut tersenyum. Namun ujung matanya melirik ke arah wanita bercadar, yang sedari tadi seperti tidak pernah tertarik sedikit pun kepadanya. Dan itu malah membuat dia sedikit penasaran dengan Zia. "Tapi sebenarnya aku juga tidak sekedar bercanda sih Ustadz. Jika memang diizinkan, Ammar tidak akan menolak," ungkapnya dengan senyuman di wajahnya. Zia terdiam. Padahal dia sedang melangkah untuk kembali ke ruang belakang. Namun saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Ammar, langkahnya terhenti. Dia jadi penasaran dengan jawaban apa yang akan diucapkan oleh ayahnya. "Bisa saja kamu nak Ammar. Saya aminkan apa yang kamu ucapkan. Siapa yang tidak ingin memiliki menantu seperti kamu? Dulu istri saya malah senang sekali jodoh-jodohin kalian, tapi ya kembali sama jodoh yang Allah takdirkan. Kami sebagai orang tua hanya akan mengikuti alur yang dirancang oleh Sang Pencipta." "Ustadz benar. Doakan Ammar selalu Ustadz. Mudah-mudah suatu saat bisa mendapatkan jodoh yang baik, sebaik putrimu." Zia melangkahkan kaki dengan cepat keluar dari ruang tamu. Dadanya benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Wajahnya saja yang terlihat kalem, tapi kenapa mulutnya terus terang sekali? Bisa-bisanya dia berkata seperti itu kepada ayah. Zia duduk di atas kursi makan. Dia tiba-tiba melamun memikirkan apa yang baru saja dia dengar dari Ammar. Kan ibu juga sudah bilang, kalau pernikahan kalian di masa kecil akan berlanjut ke pelaminan di masa dewasa. Amin ya Allah." Sonia kembali menggoda putrinya yang sedang terdiam mematung. "Jangan berandai-andai sesuatu yang masih jauh Bu." Zia tidak ingin terlalu berharap. Tapi ibu tidak dengar Mas Ammar malah tanya Aira kok. Mungkin yang mau ia lamar Aira Bu. Kilahnya mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ya, Aira. Nanti ibu tanya Aira. Kamu jangan nyesel ya." Sonia malah sengaja membuat putrinya semakin salah tingkah. "Zia masuk dulu ke kamar Bu." Dengan wajah malu Zia langsung berdiri. Berjalan cepat ke arah kamarnya. Dan Sonia langsung tertawa sendiri. "Hahaha, putriku sudah dewasa ternyata. Nak, kamu adalah anak gadisku yang hebat. Ibu saja tidak pernah bisa menjadi sealim kamu begini. Kamu berbeda denganku, lebih seperti ayahmu yang begitu tenang." Sonia duduk di kursi duduk bekas putrinya tadi. Sementara di ruang tamu Ustadz Isa masih mengobrol banyak hal dengan Ammar. Kring, 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 telepon genggam Ammar berbunyi.
Sierra menghubunginya. Assalamualaikum dek, kamu masih di pesantren? Waalaikumsalam, masih mbak, kenapa? Mbak baru pulang sama Mas Rizal. Sekarang mbak jemput ke sana ya. Tadi Umi marah-marah sama mbak, gara-gara biarin kamu pergi sendiri ke sana. Padahal kan kamu sendiri yang minta. Sierra berkata panjang lebar. Amar sedikit menjauhkan telepon genggamnya, karena suara Sierra terdengar begitu nyaring di telinganya. Pelan-pelan mbak kalau bicara, Amar dengar kok, protes Amar sambil tersenyum. Dia sangat tahu dengan karakter kakaknya yang tidak bisa bicara pelan. Di samping Sierra, Rizal juga beberapa kali mengeriyitkan dahinya mendengar sang istri tidak bisa pelan kalau bicara. Mas, sebelum pulang ke rumah, kita jemput Amar dulu ke pesantren. Aku tahu. Lo tahu dari mana Mas? Ya kan tadi kamu bicara sama adikmu sambil teriak-teriak begitu. Rizal menggelengkan kepalanya. Maaf Mas, berisik ya, seru Sierra sambil nyengir. Udah biasa, yang di ujung telepon saja pasti merasa berisik, apalagi aku di sini yang di samping kamu sayang. Keluarga kalian dekat sekali ya, untung yang punya pesantren gak punya anak laki-laki, pasti kamu dijodohkan sama anaknya nanti. Dulu Ustadz Isa atau biasa aku panggil Om Isa lama mondok sama Abah. Sampai udah kayak anak sendiri. Pas aku kuliah di Jakarta, Umi gak ngebolehin aku tinggal di mana-mana, apalagi ngekos. Jadilah tinggal di sana selama kuliah di Jakarta ini. Bagaimana tadi hasilnya Mas? Bisa kuliah lagi gak? Tanya Sierra penasaran. Rizal menganggukkan kepala. Insya Allah bisa. Tapi ya harus mengeluarkan uang yang cukup banyak juga. Kalau jual rumah tidak apa-apa kan. Kita pindah ke rumah yang sederhana saja. Sebagian lagi kita pakai buat bikin usaha. Aku sudah tidak ceramah lagi. Meski ada sebagian usaha kecil juga yang masih berjalan. Tapi untuk jangka panjang aku harus memikirkan segalanya. Apalagi biaya kuliah kedokteran tidak murah sayang. Tidak mungkin juga minta tolong Abah sama Uti. Semangat Mas, aku senang rumah besar itu kamu jual. Aku sangat setuju dengan hal itu. Tidak nyaman juga aku tinggal di rumah sebesar itu. Encok pinggangku beresin kamarnya doang juga. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kerja sama kamu Mas? Kan di rumah ada beberapa orang. Nanti Mas sewa kantor kecil-kecilan, mereka kita pindahkan untuk bekerja di tempat yang lebih nyaman. Mudah-mudahan ini awal dari semuanya. Kita berjuang dari nol lagi. Untuk menjadi seorang dokter juga butuh usaha, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sierra senyum-senyum sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Dia senang dengan rencana hidup sederhana dari Rizal. Kamu beneran tidak apa-apa, perempuan kan biasanya senang dengan kemewahan, rumah mewah, mobil mewah. Iya iyalah, gak munafik aku juga. Siapa yang tidak senang dengan benda-benda mahal itu? Tapi tidak memaksakan diri juga Mas. Kita tidak selamanya ada di atas. Sekarang Allah sedang menguji kita. Jadi ikuti saja alur takdirnya. 1 jam di mobil tidak terasa untuk mereka. Kini keduanya sudah ada di halaman pesantren kembali. Jangan curi-curi pandang sama cowok ya kemarin. Aku gak suka lihat cara dia menatap kamu sayang. Ayo keluar. Belum apa-apa udah cemburu saja. Belum tentu juga ketemu sama Mas Haris, ucap Sierra sambil memajukan bibirnya. Kenapa harus kamu sebut namanya sih? Pakai sebutan Mas lagi. Rizal ngedumel sendiri. Sierra tidak menanggapi ucapan suaminya. Mas, senyum kamu. Jangan manyun begitu. Kebiasaan, protes Sierra saat mereka keluar dari dalam mobil, keduanya masuk ke dalam rumah Ustadz Isa. Padahal aku bisa pulang sendiri Mbak, buktinya aku nyampe ke sini. Gak nyasar kan? Ujar Amar ketika dia melihat kakaknya sudah masuk dan bergabung dengan mereka. Iya, kamu tidak apa-apa, tapi Umi di rumah teleponin Mbak terus dek. Kamu kan anak kesayangannya.
Hahaha, Seira ngenyir. Ustadz Isa ikutan tersenyum melihat perdebatan kedua kakak beradik di depannya. Tidak lama mereka mengobrol. Sierra sudah berpamitan kembali bersama dengan Ammar untuk pulang. Rizal tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berusaha tersenyum. "Bagaimana dek, ketemu sama gigi kelinci kamu?" bisik Sierra pelan ketika mereka sudah di dalam mobil kembali. "Tidak mbak, Ustadz Isa tidak punya hewan piaraan kelinci. Mana bisa aku bertemu dengannya?" jawab Ammar dengan cueknya. Sierra yang duduk di depan mendongak ke arah belakang melihat adiknya. "Serius dek, Zia kan tidak pernah kemana-mana. Dia mah gadis alim, yang Masya Allah solehahnya." Sierra tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh adiknya. "Dua rius mbak, hehehe," sahut Ammar. Sierra mendengus sedikit kesal dengan jawaban sang adik. Ammar di belakang memilih diam, tidak ingin menanggapi kakaknya yang tidak berhenti bertanya. "Sandal siapa yang kupakai ini? Ini bukan punyaku sepertinya. Meski bentuknya sama, tapi terasa agak besar." Ammar menyadari ada yang salah dengan apa yang dia pakai di kakinya. Pria itu langsung mengambil telepon genggamnya. "Assalamualaikum dek," Ammar langsung mengirim pesan pada Zia. "Waalaikumsalam." Zia nampak bingung, baru saja Ammar berpamitan dari rumahnya dia sudah mengirimkan pesan padanya. "Begini, nanti aku bicara dulu sama Mbak Sierra. Tapi ayahmu masih ada di rumah kan?" Zia tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Ammar, namun tiba-tiba dadanya kembali berdetak kencang. "Ayah ada, tidak pergi kemana-mana, kenapa memang?" "Baguslah. Saya balik lagi ke pesantren untuk bicara dengan ayahmu dek." Zia semakin penasaran. "Ada perlu apa dengan ayah? Biar saya sampaikan jika itu penting. Sebentar lagi beliau ngajar biasanya." "Ini, sepertinya sandal yang kupakai punya ayahmu dek. Ini bukan barang milikku, jadi kewajibanku untuk menukarnya kembali." "Oh." Zia menarik nafas sedikit kecewa. Dalam hatinya dia berharap Ammar akan mengatakan sesuatu padanya. Bersambung, "Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon." Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan